Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kadis Mini dengan stambuk B1C1191119 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik profesi akuntan publik yang merupakan tugas mata kuliah auditing 1. Nah, agenda yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama itu adalah etika, yang kedua itu adalah peran kode etik, yang ketiga itu adalah KEPAP atau kode etik profesi akuntan publik, yang keempat itu adalah struktur KEPAP, yang terakhir yang kelima itu adalah bagian-bagian KEPAP. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu kode etik profesi akuntan publik. Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari KEPAP, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti karakter atau watak. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar. Jadi, dari pengertian etika ini kita dapat mengambil kesimpulan pengertian etika profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai apa pentingnya kode etik bagi seorang akuntan publik. Nah, jadi kode etik profesi akuntan publik sangatlah penting karena dalam menjalankan beban profesionalnya harus berpedoman dalam satu panduan sehingga menjadi pagar pembatas bagi akuntan agar tetap berada dalam koridor yang beretika dalam menjalankan profesinya. Jadi, akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang baik. Karena jika hanya penguasaan keterampilan dan pengetahuan saja, tidak cukup bagi seorang akuntan untuk menjadi profesional. Nah, berikut ini yang akan kita bahas adalah mengenai struktur kode etik. Jadi, kode etik profesi akuntan publik 2020 mengadopsi Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountant 2018. Perubahan sistematika penyajian kode etik akuntan publik efektif per 1 Juli 2020. Menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, bagian pertama itu adalah kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etik, dan kerangka kerja konseptual. Bagian kedua itu adalah anggota yang bekerja di bisnis. Bagian ketiga, anggota yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Yang terakhir itu bagian 4B adalah independensi dalam perikatan angsuran selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai yang dari slide yang tadi itu yang bagian pertama, mengenai kepatuhan terhadap kode etik. Perbedaan profesi akuntan adalah ketersediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan dan tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan klien, individu, atau organisasi tempatnya bekerja. Kode etik wajib dipatuhi, kecuali yang pertama itu adanya peraturan perundang-undangan yang menghalangi akuntan memenuhi suatu bagian dari kode etik, karena adanya peraturan lebih rinci mengatur bagian tertentu dari kode etik. Yang berikutnya itu adanya luar biasa yang jika kita menerapkan kode etik tersebut menghalangi pemenuhan kepentingan publik, maka akuntan harus berkonsultasi dan asosiasi profesi atau regulator yang terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar etika. Ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik.
Nah, yang pertama itu adalah prinsip integritas, yang kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi, kecermatan, dan profesional, yang keempat adalah prinsip kerahasiaan, yang terakhir yang kelima itu adalah prinsip perilaku profesional. Nah, dari kelima prinsip ini kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip integritas. Jadi, prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesionalnya dan hubungan bisnisnya. Jadi, praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain yang diyakininya terdapat satu misalnya seperti kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atau atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Selanjutnya itu adalah prinsip yang ketiga adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau memberi kinerja. Yang berikutnya itu adalah menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesinya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindak-tindakan seperti mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lain yang berlaku. Nah, yang kedua misalnya menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Nah, ini yang terakhir adalah prinsip yang kelima, itu adalah prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskriminasikan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelima prinsip dasar etika yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bagian 1 struktur kode etik. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual adalah kerangka yang membantu akuntan dalam memenuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawab dalam bertindak melindungi kepentingan publik. Ada 3 tahapan. Ya, yang pertama itu adalah tahapan mengidentifikasi ancaman. Yang kedua itu adalah mengevaluasi ancaman. Yang ketiga itu adalah mengatasi ancaman tersebut. Nah, dari ketiga tahapan kerangka ini kita akan bahas satu persatu. Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengidentifikasi ancaman. Jadi ada 5 ancaman. Yang pertama itu adalah ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku anggota secara tepat. Yang kedua itu adalah ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika anggota tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atau pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja
yang diandalkan oleh anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang selanjutnya itu yang ketiga adalah ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika anggota mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Yang keempat yaitu adalah ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Anggota terlalu bersimpati kepada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Dan terakhir itu adalah ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika anggota dihadapi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau bisa dirasakan, termasuk upaya memengaruhi anggota secara tidak semestinya. Nah, yang berikutnya akan kita bahas adalah mengenai mengevaluasi ancaman. Nah, ada dua cara mengevaluasi. Yang pertama itu adalah level ancaman yang dapat diterima. Ketika pihak ketiga rasional yang memiliki informasi yang memadai menyimpulkan akuntan memenuhi prinsip dasar etika. Yang kedua itu adalah level ancaman yang tidak dapat diterima, di mana kalau kita menghadapinya mengakibatkan tidak patuh kepada etika. Itu adalah mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan pada level yang dapat diterima. Mengatasi ancaman jika anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka anggota harus mengetahui ancaman tersebut dan menghilangkannya atau dengan menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, dengan cara anggota harus melakukannya dengan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Yang kedua itu adalah menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat ditetapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Atau yang ketiga itu adalah menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai KEPAP bagian 2. Nah, jadi bagian 2 dari KEPAP yang membahas tentang kode etik bagi anggota yang bekerja di bisnis. Ada beberapa seksi, yaitu diantaranya yang pertama, benturan kepentingan, yang kedua, penyusunan dan penyajian informasi, yang ketiga, bertindak dengan keahlian yang memadai, yang keempat, kompetensi keuangan, kompetensi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya itu adalah bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Yang berikutnya, respon terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang terakhir itu adalah tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Nah, itu adalah KEPAP bagian 2. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai KEPAP bagian 3. Jadi, bagian 3 dari KEPAP yaitu yang membahas tentang kode etik bagi anggota yang berpraktik melayani publik. Nah, ada beberapa seksi, yaitu yang diantaranya yang pertama itu adalah penerapan kerangka kerja konseptual, yang kedua itu adalah benturan kepentingan, yang ketiga menunjukkan profesional, yang keempat itu adalah imbalan dan jenis remunerasi lain, yang berikutnya itu adalah bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan, yang berikutnya itu adalah kustudi aset klien, yang terakhir itu adalah respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah seksi-seksi yang ada di KEPAP bagian ketiga. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai KEPAP bagian 4A. Jadi, bagian 4A yaitu KEPAP yang membahas tentang kode etik bagi independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Nah, jadi ada beberapa seksi, yaitu diantaranya yang pertama adalah penerapan kerangka konseptual, yang kedua itu adalah imbalan, yang ketiga itu adalah hadiah dan kemakmuran, yang keempat litigasi aktual dan ancaman litigasi, yang kelima itu adalah pinjaman dan jaminan pinjaman,
Yang keenam adalah hubungan bisnis. Yang ketujuh hubungan keluarga dan pribadi. Yang kedelapan pernah bekerja pada klien audit. Yang kesembilan rangkap jabatan pada klien audit. Yang ke-10 hubungan yang berlangsung lama dengan klien. Namun hubungan yang berlangsung pada klien ini diterapkan nanti pada 1 Januari 2022 nanti. Nah, ada yang ke-11 adalah jasa-jasa non-ansuran. Yang ke-12 itu adalah laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus. Nah, jadi itulah ke-12 seksi-seksi yang ada di bagian 4A KEPAP. Nah, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah mengenai KEPAP bagian 4B. Bagian 4B dari KEPAP yaitu yang membahas tentang kode etik bagi independensi dalam perikatan ansuran selain audit dan review. Nah, bagian 4B ini terdiri dari seksi-seksi yang secara umum hampir sama dengan 4A. Perbedaan utamanya ada pada masa rotasi untuk jasa ansuran selain audit dan review. Tidak ada ketentuan untuk melakukan rotasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 5 bagian dari KEPAP. Nah, itulah tadi penjelasan dan pembahasan materi mengenai kode etik profesi akuntan publik yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.